Shalom, selamat datang Bapak Ibu. Bergembira kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kita dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku, hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan tuh di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera, dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya soal tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab dia bukan nabi, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran,
dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selalu ada sukacita waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Saya aja Sobat Bangkit hari ini dan kita akan memulai ibadah kita di pagi hari. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Amin, amin. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Amin Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami dan sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami datang bawa korban syukur kami. Kami datang bawa hidup kami ke altar-Mu yang kudus. Bapakku datang menyembahmu di sini.
dengan apa yang di depan kami. Sebab Kau yang bersama kami, berjalan di sisi kami. Bersamamu kami tenang, bersamamu kami aman, Tuhan. Oh, kami mau percayakan hidup kami, masa depan kami hanya kepadamu, pemilik hidup kami, itu Engkau Tuhan, itu Engkau Bapa. Terima kasih, kami tenang bersamamu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang hanya padamu, darimu Tuhan Yesus. Hanya pribadimu yang kami perlu Tuhan, hanya pribadimu saja Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, punya Tuhan seperti-Mu. Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Pencipta kami, sepenuhnya kami berharap kepada-Mu Tuhan Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang menerangi langkah-langkah kami, Kau menyegarkan kami di air yang tenang Tuhan. Hanya bersamamu kami aman Bapa. Kaulah jawaban hidup kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. amin, amin. Hanya Kau Tempatku berharap. berjalan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Ku berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kehidupan kami adalah kehidupan karena anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, dan Engkau menghendaki kami ada dalam Engkau Tuhan, supaya kami berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, buah-buah yang kami hasilkan dalam kehidupan ini bukan untuk kami nikmati, tetapi untuk orang lain nikmati. Untuk Tuhan dipermuliakan. Kami tahu dan kami percaya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu lebih daripada cukup, bahkan berlimpah. Untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Dan kebenaran-kebenaran yang Kau akan singkapkan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan-Mu lebih biar hamba-Mu. Biarlah semua kebenaran yang disampaikan adalah hasil buah pikiran daripada Engkau. Adalah perwahyuan dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih sehingga kami hadir pagi hari ini, tempat ini. Kami datang beribadah. Kami bertemu dengan Tuhan. Kami bertemu dengan kebenaran. Kebenaran itu yang akan melepaskan kami. Kebenaran itu yang akan menguduskan kami. Kebenaran itu yang akan memberikan kami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya, kita sudah berada di minggu ketiga bulan Desember. Tinggal 1 minggu lagi, 1 kali ibadah hari Minggu, ya kalau tidak salah ya. Kemudian kita akan, 2 kali lagi ya, ada tanggal 31 kalau tidak salah hari. Kita akan meninggalkan tahun 2023 dan masuk di tahun 2024. Dan kita akan juga tahun 2024 itu dengan tema yang baru ya, yang akan menuntun kehidupan kita. Kemudian juga tahun Desember ini masih kita di dalam tema bulanan yaitu fruitful living. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan mencoba untuk membagikan apa yang saya renungkan untuk saudara semua, yaitu yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 bacaan kita. Saudara, mari kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman-Nya telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar
aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal-hal yang membuat dalam kehidupan kita yang membuat kita khawatir dan takut, saudara. Kita khawatir, kita takut kalau kita berada di dalam suatu pergumulan. Ya, kita khawatir dan takut kalau usaha kita rugi. Kita khawatir dan takut kalau keamanan kita terganggu. Kita khawatir dan takut, saudara, kalau usaha kita tidak lancar, ya kan? Kita khawatir dan takut kalau kesehatan kita kurang baik. Banyak hal-hal yang menakutkan, membuat kita khawatir, membuat kita takut, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, dibanding semua yang kita khawatirkan dan kita takutkan dalam hidup ini, saudara, takutlah kalau saudara dan saya tidak berbuah. Dibanding daripada saudara mengalami kerugian dan usaha, pekerjaan tidak lancar, dipecat, tidak mendapat pekerjaan, sakit, saudara, rumah tangga dalam pergumulan, ya, perpecahan. Takutlah kalau saudara tidak berbuah dibanding semua. Berarti apa, saudara? Hidup yang tidak berbuah itu lebih menakutkan, saudara. Hidup yang tidak berbuah lebih mengkhawatirkan. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan yang berbuah, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita katakan berbuah atau hidup yang berbuah, saudara, mungkin saudara biasa lihat ya, kalau ke mall atau apalagi Desember ini kan banyak ornamen-ornamen Natal atau banyak hiasan-hiasan, benar tak? Ada pohon-pohon yang dibuat dari kayu, diukir, dari plastik, ya kan? Kemudian ada buahnya. Bahkan kalau kita lihat itu mirip sekali dengan aslinya, benar? Kadang-kadang rumah makan atau apa dia taruh kan, ada dia untuk pajangan, saudara ya, kafe atau apa, ada buah-buah yang dipajang, padahal itu plastik, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kalau sepintas lalu kita lihat itu seperti aslinya. Nah, itu buatan tangan manusia. Yang membedakan, yang merupakan ciptaan Tuhan, pohon yang merupakan ciptaan Tuhan dengan pohon buatan manusia adalah pohon ciptaan Tuhan bisa berbuah terus menerus. Oke? Coba kalau pohon dari kayu atau dari plastik digunting dia punya buah, bisa tumbuh lagi enggak? Enggak bisa, saudara. Iya toh? Tapi kalau pohon ciptaan Tuhan, coba pohon mangga, siapa punya pohon mangga? Kemarin kita habis makan pohon mangga di Pak Rudi punya kebun. Coba digunting, diambil itu buahnya. Tiba pada beberapa bulan kemudian musimnya lagi mangga, pasti keluar lagi buah mangga, saudara. Karena pohon yang diciptakan Tuhan itu pohon yang memiliki kehidupan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan di sini bahwa berbuah, kita harus mengerti konsep berbuah orang Kristen. Berbuah itu merupakan suatu tanda. Apa tanda daripada kehidupan yang berbuah?
Apa yang menjadi tanda dari berbuah itu, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, kalau pohon itu berbuah, ya, kalau saya katakan pohon berbuah berarti pohon yang memang memiliki buah. Ya, ada pohon yang tidak memiliki buah, saudara, ya. Tapi kita akan berbicara tentang pohon yang memang diciptakan memiliki buah, seperti pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan, saudara, ya. Kecuali pohon Natal tidak berbuah, saudara. Tapi ditempel. Ya, jadi pohon yang kita akan bicarakan adalah pohon yang berbuah. Nah, kalau pohon itu mengeluarkan buah, tandanya ada kehidupan. Oke? Jadi tanda yang pertama dari berbuah adalah adanya kehidupan. Jadi setiap pohon berbuah dan dia berbuah pada waktunya, itu menunjukkan pohon itu hidup. Jadi itu, saudara. Kalau dia tidak berbuah, dia mati, saudara. Ya. Kalau dia mati, dia tidak mungkin berbuah. Benar? Coba pohonnya dikasih, tidak diperawat, tiba-tiba mati kena hama atau apa. Meranggas, saudara. Walaupun dia tetap berdiri. Iya kan? Karena akarnya menunjang dia. Masih terpanjang di dalam tanah. Tapi dia sudah mati ini pohon. Maka saudara akan lihat, tidak bakalan ada buah di situ. Biar saudara tunggu di situ, biarpun saudara bermalam di situ menunggu buahnya, tidak bakalan keluar, saudara, karena pohon itu sudah mati. Jadi pohon yang hidup itu pasti suatu ketika, cepat atau lambat pada waktunya akan mengeluarkan buah. Saudara kasih dalam Tuhan. Yakobus 2 berkata begini, ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 8, slide berikutnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan oleh Yakobus, kalau dengan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka dia katakan, engkau tunjukkanlah imanmu, aku menunjukkan perbuatanku berdasarkan perbuatan. Itulah yang kita katakan buah-buah daripada iman yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau seorang percaya, orang Kristen bilang saya beriman kepada Kristus, tapi tidak memperlihatkan perbuatan percayanya, itu sama dengan iman yang kosong, iman yang mati, kehidupan yang tidak berbuah, saudara. Jadi dikatakan tadi, tunjukkanlah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara semua bisa membedakan, kalau hatimu bertobat di dalam hati, itu Tuhan yang lihat dan tahu. Betul? Manusia tidak tahu, manusia tidak lihat dalam hati manusia. Tapi kalau dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan, buah pertobatan itu yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau dalam hati bertobat saja itu Tuhan yang tahu. Dan kita sendiri yang tahu. Betul tidak kita bertobat? Tapi kalau buah pertobatan kita keluar dari hidup kita, maka orang lain sekeliling kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, orang teman-teman kita, keluarga dekat kita, lingkungan kita akan melihat bahwa ini orang memang orang yang sudah bertobat. Jadi, saudara, saya mau katakan di sini bahwa
Makanya kenapa di dalam Yohanes 15 itu Tuhan khusus berbicara satu pasal ini tentang hidup yang berbuah. Di Yohanes 14 dan Yohanes 16 ini berbicara tentang Roh Kudus, penolong yang akan diberikan, diutus. Ya. Ayat 16 juga berbicara tentang Roh Kudus. Artinya begini, di pasal 15 ini adalah kehidupan yang berbuah di dalam Tuhan yang sudah lahir baru, saudara. Nah, orang yang lahir baru ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus itulah kuasa yang memampukan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan itu keluar dari hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, poin kedua, tanda kedua, saudara. Yang pertama itu apa? Kalau sesuatu pohon berbuah, tanda pohon itu hidup, memiliki hidup. Kita baca yang kedua. Yang kedua, buah merupakan tanda pertumbuhan. Nah, saya kebetulan di rumah ada tanam beberapa pohon, saudara. Ada pohon jeruk, ada pohon mangga, ya di pot, saudara ya, tidak besar-besar. Bayangkan pohon jeruk istri saya yang beli, saudara ya, 1 bibit, dari 3 bibit 2 mati, tinggal 1. Itu sudah bertahun-tahun, saudara. Itu apa jeruk apa Santa Madu. Nah, suatu ketika itu tiap hari, saudara ya, disiram, berkala dipupuk, tidak keluar buahnya, malah meranggas dia punya daun. Akhirnya 2 mati, saudara. Tinggal 1 yang hidup bertahun-tahun, saudara. Kemudian suatu ketika, saya lagi lihat-lihat, biasa setiap pagi lihat. Ya biasa sih saya yang hobi, saya suka itu. Lihat nomor ranting-rantingi, siram, ya toh, pupuki. Bertahun-tahun tidak keluar ini, sedikit nervous. Orang-orang pada bilang begini, karena susah-susah. Mau panen pohon, kau uang 100.000, 200.000 kau beli di supermarket atau di toko buah, kau sudah bisa makan itu jeruk. Saudara ya kasih dalam Tuhan. Memang kalau mau makan buah gampang, iya toh, pergi saja di penjual buah, bayar, Anda bisa mau makan buah apa saja yang ada, bisa. Tapi tidak sama saat kau melihat apa yang kau rawat, kau pupuk, kau pelihara, kemudian itu keluar buahnya, walaupun cuma sedikit, saudara. Tiba-tiba suatu ketika, berbuah. Buahnya berapa itu kalau tidak salah? Hampir 12. 12 buah kecil-kecil, saudara. Sudah senang ini. Senang sekali. Sudah terobati ini, bertahun-tahun ini, tunggu ini. Makin besar, rontok satu-satu, saudara. terjadi apa ini, buahnya jatuh, saudara. Akhirnya sampai hari ini buahnya sudah besar begini, hanya 1 biji, saudara. 1, saudara. Ada juga apa ini, cabai. Kan cabai murah saja, tapi kalau kita lihat kita main cabai keluar, kemudian kita perlu cabai, kita tinggal gunting, tiap hari dia berbuah, senang, saudara. Nah, Paulus berkata begini, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi kami juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Kalau kita melihat pelayanan kita berbuah, senang enggak, saudara? Waktu saudara menginjili seseorang, bersaksi, saudara mentorin dia,
bertahun-tahun, saudara. Mungkin saudara sudah putus asa, benar? Kenapa ini orang tidak berubah, tidak bertumbuh, iya kan? Tapi suatu ketika saudara dengan sabar merawat jiwa-jiwa yang saudara percayakan. Saudara merawat setia pada pelayanan yang saudara dipercayakan. Ya, mungkin ada komunitas atau 1-2 keluarga yang saudara mentoring. Kira suatu ketika saudara rawat, tiba-tiba dia bertumbuh, dia berbuah, saudara. Senanda, sukacita. Jadi buah itu menunjukkan tanda bahwa pohon itu bertumbuh. Yang pertama ada kehidupan, yang kedua ada pertumbuhan. Tidak ada pohon yang masih kecil-kecil begini berbuah, saudara. Yang masih kanak-kanak dan usia-usia masih 1 minggu, 2 minggu. Nah, nanti dia akan bertumbuh. Bertumbuh sampai pada saatnya dia berbuah. Waktu dia mengalami pertumbuhan itu, saudara merawat itu. Saudara melihat dari buah yang keluar, yang dihasilkan. Bersukacita, sukacita, saudara. Demikian juga Tuhan. Waktu dia melihat kehidupan saya dan saudara yang telah dibeli, yang dia ada di dalam kita, yang dia kasihi, saudara, yang dia berikan firman-Nya, yang dia berikan Roh Kudus-Nya, dan kehidupan saya dan saudara itu ada kehidupan yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan bersukacita. Benar, saudara? Dibanding lebih daripada apa yang saudara bisa berikan dalam persembahan di gereja, saudara, diakonia, perpuluhan. Apa yang saudara bisa berikan? Melayani kerajinan, tapi kalau tidak berbuah, tidak ada sukacita bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, Paulus katakan begini kepada jemaat Tesalonika. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Awal-awalnya mereka menerima firman itu mungkin sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Mereka bertumbuh, saudara. Bahwa firman yang mereka dengar dari Paulus bukan perkataan Paulus, tetapi perkataan Allah melalui Paulus. Berarti apa? Ada pertumbuh yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya, saudara. Jadi untuk berbuah harus bertumbuh, dan buah itu tanda daripada pertumbuhan. Yang ketiga, tanda ketiga, buah merupakan tanda kematangan atau kedewasaan. Buah menyatakan pohon yang berbuah itu sudah matang dan dewasa. Kalau kita ibaratkan, kita ini adalah pohon yang berbuah, maka di dalam kehidupan kita dikatakan buah itu merupakan tanda kedewasaan. Apa ciri-ciri daripada seorang yang dewasa rohani? Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, self-center itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Paling tidak disukai oleh Tuhan. Karena Christ-likeness yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah Kristus memberi hidupnya untuk orang lain. Saudara. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, masih mau diperhatikan, masih tersinggung kalau tidak diperhatikan, masih membutuhkan apa ini?
orang lain yang memberikan sesuatu. Masih berpusat kepada penerimaan untuk diri sendiri. Saudara belum dewasa dan matang rohani. Kalau saudara melakukan sesuatu supaya mendapatkan pujian, saudara belum matang secara dewasa. Kalau saudara pun even memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan dan mau dilihat, saudara tidak matang rohani. Buahnya apa? Buah pujian manusia saja. Itu upahnya, saudara. Oleh sebab itu saya pribadi tidak suka kumpul-kumpul banyak baru kita kumpul uang mau memberikan sesuatu supaya dilihat, ditahu. Kalau ditahu itu orang lain dipuji, itu upahmu, itulah upah saya, bukan dari Tuhan, saudara. Lebih baik tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Berilah, tidak usah gaya-gayaan. Seperti kita ini adalah Avengers di gereja. Gereja sulit uang, ayo kita kumpul-kumpul jadi Avengers. Ada apa ini Iron Man, ada apa lagi? Oh, kalau bukan saya ini tim Avengers tidak mungkin bisa ini gereja jalan. Saudara bertobat. Waktu kita lakukan seperti itu, pujian untuk diri, perhatian untuk kita. Saudara, itu tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak matang rohani, saudara. Tidak dewasa, saudara. Kalau semua harus untuk kita, untuk kita, untuk kita. Saudara. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tidak bisa egosentris, saudara. Harus Kristus sentris. Bukan self-centris, tapi Kristus sentris. Saudara, kalau Anda mau Kristus sentris, maka Anda tidak akan ketakutan kehilangan posisi, kehilangan jabatan atau beralih. Anda tidak akan kecewa atau takut orang lain lebih hebat dari saudara. Bahkan saudara akan bangga kalau saudara membina, memuridkan orang itu minimal sama dengan Anda atau lebih berhasil dari Anda. Saudara, harus seperti itu. Poin yang kedua, kalau matang, dewasa, cirinya apa? Bertanggung jawab. Yesus berkata begini, dalam Matius 21 ayat 28. Cerita ini, saudara. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29, jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bicara ini tentang orang-orang, ya kamu bilang, ya anak Tuhan lah, atau yang melayani Tuhan, saudara. Umat Tuhan. Ada 2 jenis manusia dalam gereja, saudara. 2 macam. Yang pertama seperti anak sulung itu, kalau disuruh pergi dan kerjakanlah hari ini dalam kebun anggur, langsung dia berbicara siap. Nah, cepat sekali berbicara siap. Tapi pelaksanaannya 1 bulan kemudian. Ada banyak orang begitu. Tidak mengerti itu perkataan siap. Siap itu artinya apa? Mau melakukan dan dengan segera. Tidak tunda-tunda, saudara. Dengan sepenuh hati. Kalau bilang siap, nah, anak-anak tahu Mangkasar kah? Lompo dicari tanah.
Tidak panggaukan, tidak buat-buat nah, saudara. Banyak bicara aja nih, saudara. Iya, siap. Nah, kepala kita kan suka bilang siap. Ya toh, saya harap saudara di sini tidak latah siap ya. Kalau Pak Jo saya tahu dia sigap sekali. Nah, jangan nanti siap. 1 minggu baru lihat kerjanya. Lebih baik Anda tidak usah melakukan siap, tapi Anda sudah lakukan sebelum dikasih tahu. Itu yang penting, saudara. Kita sendiri lihat, apa yang kekurangan yang bisa saya lakukan? Tanpa disuruh sudah bikin memang. Tiba-tiba, kenapa sudah jadi? Iyo. Karena kita sudah memberi perhatian. Melihat, oh ya, ada yang perlu kita kerjakan. Tidak diperintah, tapi sudah melakukan sebelum dulu. Itu saudara. Itu siap yang sebenarnya itu, seperti itu. Oke? Ya. Kemudian ada anak bungsu yang kedua, tidak mau. Tapi akhirnya dia melakukan. Nah, menurut saudara, di antara dua ini, mana yang lebih baik? Yang pertama, siap tapi tidak lakukan, atau yang tidak mau tapi kemudian lakukan? Kalau saya dua-dua tidak baik. Kalau saya yang ketiga itu siap dan lakukan. Oke? Itu saudara. Jadi dua-dua tidak baik. Nanti sudah tidak mau, nanti didapat mengalami masalah baru Tuhan saya mau Tuhan. Ya sudah terkapar kaki di atas, tangan di atas, saudara terlentang, waduh, nafas tinggal setengah-setengah, tinggal satu-satu, baru Tuhan tolong sama saya sembuhkan, kalau saya sembuh saya melayani Engkau Tuhan. Nah, oke? Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi bertanggung jawab. Matang saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kematangan berbuah itu saudara. Di dalam kematangan, dalam kedewasaan, itu bukan Anda melakukan karena Anda contohi orang lain. Kalau Anda contohi orang dewasa yang berbuah secara alamiah karena berlimpah-limpah itu dalam hidupnya, Anda mau lihat seperti dia, Anda lakukan. Saudara, itu bukan berbuah, tapi berbuat. Bedakan itu berbuat dan berbuah, saudara. Kalau Anda berbuat, Anda akan capek, Anda akan stres. Contoh, kasusnya begini. Anda melihat pekerjaan Tuhan, orang yang suka menabur, memberi banyak. Saudara tidak mau kalah, saudara. Padahal uang saudara, hidup saudara pas-pasan saudara. Saya mau juga deh. Kasih juga supaya dilihat. Akhirnya apa? Keteteran saudara. Itulah yang banyak dilakukan kalau di gereja-gereja. Saya mau katakan tidak di rock ya. Sini. Kalau orang lagi fundraising, sengaja dikumpul pengusaha, dinner meeting pengusaha. Mau beli LCD proyektor 1 miliar. Ditunjuklah. Nah, kemudian pengusaha Teteng, contoh pengusaha Jeffrey, nah, ini pionnya ini dua, dibisikin. Nanti kalau meeting, kau bersuara duluan, nah, angkat kau kasih harga 100 juta kau korban. Kayaknya malu lebih kaya dari kau itu pasti dia malu. Begitu saudara caranya. Itu kan politik, itu kita tahu lah macam begitu. Akhirnya orang, coba lihat kalau di pelelangan. Kadang-kadang orang lelang beli sesuatu juga tidak wajar kan? Hanya karena gengsi kan? Hanya karena tidak mau kalah kan? Nah orang yang membawa pelelangan itu kan pintar sekali, benar enggak? Siapa lagi? Wah siapa lagi? Padahal itu orang-orang pion-pionnya ini yang berteriak begini saudara. Supaya dia dapat harga pelelangan yang tertinggi. Karena ada pride di situ saudara. Ada gengsi di situ, dimainkan di sini psikologi saudara. Ada. Nah, kalau saudara melakukan sesuatu, mengekor orang lain, bukan karena itu berbuah yang berlimpah-limpah, saudara akan capek. Saudara akan kecewa nanti.
Ini saudara. Tanda yang keempat. Buah merupakan tanda dari jenis. Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Buah itu menunjukkan jenisnya. Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Pohon pasti mengeluarkan buah dari pohon itu. Tidak mungkin pohon durian keluar berambutan. Nah, artinya apa? Kalau kehidupan Kristus ada dalam kita, maka yang dikeluarkan dari hidup kita adalah hidup Kristus. Itu jelas, saudara. Kalau seorang di dalam Tuhan, maka yang dikeluarkan adalah kehidupan rohani. Saudara, tidak mungkin lagi orang yang lahir baru, orang yang di dalam Tuhan, baru hidupnya tidak berubah. Ada something wrong, saudara. Yang dikeluarkan adalah buah yang kecut, buah kejahatan, buah dosa, buah perbuatan-perbuatan. Padahal dia adalah orang yang percaya ke Yesus Kristus. Berarti apa? Dipertanyakan, ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kamu mau lihat orang, lihat dari buahnya, saudara. Bukan lihat dari perkataannya, tapi dari buahnya. Buah inilah perbuatannya. Poin kelima, buah merupakan tanda derajat kehidupan rohani yang baru. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Ikan sama, tapi hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat, saudara. Jadi, buah merupakan tanda kehidupan rohani, derajat kehidupan yang rohani yang baru atau level kehidupan rohani yang baru. Nah, kita masuk kepada prinsip bagaimana kehidupan itu berbuah. Ini perlu, saudara. Prinsip ini, saudara. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Prinsip pertama untuk saudara dan saya bisa ke dalam kehidupan kita berbuah, yaitu tinggal di dalam Kristus. Berarti Kristus itulah sentralnya, saudara. Kristuslah itu hidup kita. Kristuslah kehidupan yang kita hidupi. Kristuslah itu pusatnya. Kristuslah itu dasarnya. Nah, tinggal dalam Tuhan ini berbicara tentang, kalau saya bisa katakan sama dan senantiasa berada dalam Tuhan, artinya ada kesinambungan, kontinuitas dan konsisten. Jangan kita jadi orang Kristen begini. Hari ini Tuhan, besok hantu, saudara. Ya, hari ini nyembah Yesus, besok nyembah patung. Hari ini sakit, doa kepada Yesus, besok doa kepada dukun. Saudara, hari ini percaya kepada Tuhan, mau semua hari baik, besok masih lihat hari pacini-cini, saudara. Lihat dulu hari apa nih, baik tidak. Untuk kawin kah, untuk nikahkan anak kah, untuk buka usaha kah, masih dilihat itu semua, saudara. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Tapi di sini tidak, karena sudah apa pengajaran. Saudara, ini jadi orang Kristen yang
masih setengah kakinya di Tuhan, setengah kakinya di kerajaan kegelapan, saudara. Jadi senantiasa itu konsisten, kontinuitas saudara ada. Konsisten saudara. Jadi tinggal dalam Kristus itu artinya konsisten. Kalau konsisten, tinggal baru bisa lihat buah. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan tanpa konsistensi saudara. Ini saudara. Saudara tidak akan bisa melihat buah dalam rohani dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak kontinu, tidak konsisten melekat dengan Tuhan. Percaya saudara itu percaya yang Senin Kemis. Itu bukan percaya mati saudara. Percaya yang masih mudah digoyahkan saudara. Maka kita tidak akan melihat buah dalam hidup kita. Tapi harus kontinu dan harus konsisten. Ini penting. Saudara, kalau kita tanam pohon baru kita tidak kontinu siram, kasih pupuk, gunting, cara-cara bunga daun-daunnya kalau sudah lebat digunting, tidak akan keluar buah. Enggak, saudara. Yang menghambat itu pertumbuhan itulah yang katakan cara-cara yang menghambat pertumbuhan harus dikat, saudara. Banyak kehidupan kita yang harus dipotong, saudara. Kalau tidak itu menghambat, walaupun Kristus ada dalam kita, tapi kuasa yang bekerja dalam kita itu tidak bisa bekerja optimal karena ada hal-hal yang kita tidak mau buang. Banyak hal-hal yang dosa yang masih kita mau lakukan, kita senangi. Banyak hal-hal yang kita cinta dia daripada Tuhan. Itu semua kalau tidak dipotong itu adalah cara-cara ranting-ranting saudara. Kalau tidak dipotong maka tidak akan keluar buah saudara. Saya punya pohon ini saya lihat banyak daunnya subur tapi tidak keluar buah bertahun-tahun. Tetapi setelah itu saya pangkas semua, gundul saudara, tinggal berapa helai daun. Tidak lama kemudian muncul bunga daun-daun baru dengan buah. Mulai ada bunga saudara. Karena sudah dipotong saudara. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu menunjukkan konsistensi. Yang kedua, saya terbalik poinnya saudara ya. Pemotongan dan pembersihan oleh firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang kasih dalam, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Oke? Tujuan dipotong itu untuk supaya bisa berbuah. Cara-cara yang menghambat pembuahan itu yang dipotong, saudara. Bahkan kalau sudah berbuah pun, kadang-kadang orang bukan petik saya buahnya, dia potong juga cara ranting yang ada nempel buah itu dengan caranya, supaya nanti akan lebih keluar lagi cara yang baru dan berbuah lebih lebat. Jadi dipotong, dikat dan dibersihkan. Yang bisa membersihkan yaitu firman yang kita dengar, saudara. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, saudara kita harus bersikap seperti orang yang pengunjung yang berdosa, saudara, dibandingkan orang Farisi. Datang ibadah, dengar firman Tuhan. Ya ini firman untuk dia. Saya tidak seperti dia. Saya berpuasa, saya membayar perpuluhan, saya kasih, saya hidup kudus, saya ini. Tapi orang yang pengunjung dia cuma tepuk dadanya, Tuhan ini aku orang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Itu harusnya sikap kita, saudara. Jangan nanti kita datang ibadah, oh ini pendeta yang sengaja serang sama saya, dia tahu masalah saya, padahal tuh tidak ditahu, Roh Kudus saya bicara. Oh ini firman Tuhan terlalu keras, nggak cocok. Kasih tahu, padahal dagingnya memberontak. Saudara, makanya nabi-nabi yang model kenabian Yeremia itu tidak dikasih kesempatan dalam gereja. Karena takut, jemaat-jemaat yang suka tinggal dalam dosa itu takut ditelanjangi dosanya, saudara. Mengapa orang suka lari ke gereja besar? Karena dia sembunyi di belakang, tidak ditahu siapa. Salah satu itu, saudara. Saudara, ini amputasi semua daripada untuk supaya jemaat bertumbuh. Tujuan Tuhan dikasih itu semua karunia untuk memperlengkapi seluruh jemaat. Nah,
Firman yang kita dengar harus jatuh kepada tanah hati yang subur. Nah, tanah hati inilah yang harus digarap, saudara. Dibuang batu-batunya, dipangkas semua durinya, ditaruh tanah yang baik dan subur. Salah satu juga itu kenapa tidak bisa berbuah, karena tanahnya yang tidak tepat, tanahnya yang tidak cocok. Harus diangkat, dibuang itu tanah, diganti tanah yang baru, saudara. Saudara, maka baru hal itu bisa terjadi berbuah dari Tuhan. Saudara, jadi penyucian kehidupan itu penting. Kesucian hidup itu penting untuk saudara bisa berbuah. Memang kita dikuduskan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Tapi akibat dari firman yang ada dalam kita menguduskan kita. Kita hidup di dalam pengudusan. Kita hidup di dalam kesucian. Saudara, kalau orang Kristen sudah tidak hidup dalam kesucian, apa bedanya dia dengan orang di luar Tuhan? Berarti apa? Firman itu tidak berkuasa, tidak berimpact. Roh Kudus yang ada dengan kita itu tidak kuasa mengurapi firman itu, membuat kita berubah, menguduskan, menyucikan kita. Kenapa? Karena pikiran kita masih pikiran yang lama, jiwa kita masih jiwa yang lama, tidak dibaharui, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi penyucian hidup itu perlu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kenapa Tuhan menginginkan kita berbuah? Karena perintah berbuah itu adalah pertama perintah, yang kedua kehendak Tuhan, dan yang ketiga adalah penetapan Tuhan. Sejak awal manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Kalau di dalam King James ini beranak cuculah, be fruitful. Dan bertambah banyak, multiply. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi berbuah itu adalah perintah Tuhan. Saat manusia pertama diciptakan, sudah ada perintah ini untuk berbuah. Jadi berbuah itu dalam hidup kita adalah merupakan perintah Tuhan yang harus terjadi, terlaksana, saudara. Jadi tujuan daripada penciptaan itu adalah salah satunya berbuah. Berbuah itulah ada buah karakter, itulah dikatakan Christ-likeness, buah karakter Kristus. Keserupaan dengan Kristus, kita selalu sudah bicara ya, kingdom teologi ya. Keserupaan dengan Kristus itu adalah salah satu tujuan penciptaan. Kemudian di dalam keserupaan memerintah bersama Kristus. Artinya apa? Budaya kerajaan itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itu adalah perintah. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ini kehendak Tuhan. Kristus mau Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu adalah kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Biasanya orang cuma ayat terakhir itu, saudara. Supaya apa yang kamu minta, itu diklaim. Tapi dia lupa yang di atas, saudara. Ini kunci, saudara. Jadi merupakan penetapan Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Jadi berbuah itu adalah perintah, kehendak
dan penetapan. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih. Nah ini saudara, buah itu bukan untuk kita nikmati, tapi orang lain yang nikmati. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu keluar dari hidup kita harus berlandaskan kasih. Bagaimana itu pelayanan-pelayanan keluar dari kehidupan kita harus berlandaskan kasih Tuhan. Ingat itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan, dasarnya harus kasih Kristus. Kalau kita semua mendasarkan dari kasih itu, sebenarnya tanpa sadar kita sedang berlatih kasih itu. Gini, jarang ranting itu tidak bisa mengeluarkan buah. Dia hanya dipakai oleh pokok itu untuk tempat buah itu keluar, melekat. Jadi nutrisi yang ada, hal-hal yang berhubungan dengan buah yang akan keluar dari ranting itu dari sumbernya, dari pokoknya. Jadi kalau semua kehidupan itu yang berbuah, ada sebenarnya bukan usaha kita. Akan keluar secara alamiah, semua resources yang ada, yang Kristus ada dalam kita, itu yang akan tersalur dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya sumbatan-sumbatan, hanya hambatan-hambatan itu harus pangkas. Dipangkas itu bukan di pruning itu atau dibersihkan itu supaya lebih berbuah, bukan untuk dimatikan, saudara. Kalau dimatikan itu akar semua dicabut itu pohon, saudara. Selesai. Tapi pruning itu penting supaya lebih banyak berbuah. Dan itu otomatis akan keluar. Ibaratnya 100% akan tersalur 100%. Bukan 100% baru keluar cuma 10%. 90% terhambat. Oleh apa? Ya itu. Dalam kehidupan kita harus pangkas, saudara. Kita harus izinkan Tuhan memangkas kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita berbuah? Yang pertama, tinggal di dalam kasih Kristus. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Matahari perlu untuk pohon, saudara. Sinar matahari itu perlu untuk pertumbuhan dan pembuahan, saudara. Dan firman Tuhan itulah kebenaran. Terang itu adalah firman, saudara. Dan firman Tuhan katakan kita ini terang karena Kristus yang ada terang dalam kita, saudara. Nah, jadi hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak dalam kegelapan, saudara. Berarti apa? Kehidupan manusia baru, manusia rohani ini harus ada, saudara. Jangan lagi muncul dengan kehidupan anak-anak di dalam kegelapan atau kehidupan di dalam kegelapan. Yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita berbuah? Ini yang kurang orang memahami, saudara. Bekerja dalam pekerjaan yang baik. Bagaimana orang bisa berbuah dalam hidupnya kalau dia malas? Ada pekerjaan dia tidak mau karena dia malas. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kalau kita bekerja, pertama memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, kita punya kesempatan, kita punya kemampuan untuk bisa menolong orang lain. Kita punya kemampuan, kesempatan untuk bisa memberi dalam pekerjaan Tuhan, untuk di dalam misi, untuk pelayanan, untuk apa saja, saudara, untuk kerajaan sorga. Melalui itu pekerjaan kita, kehidupan kita berbuah, saudara. Tapi kalau kehidupan kita hanya menggantung dalam pemberian, saudara, kita terlena. Oleh sebab itu saya katakan begini, memang benar, terlebih baik memberi daripada menerima. Tapi bagi kita berlaku juga, terlebih baik kita memberi daripada kita menerima. Saudara, kalau saya mau didik anak saya supaya
dia berhasil dalam hidupnya, dia bisa survive dalam hidupnya, saya tidak akan manjakan dia. Kalau saya manjakan dia, saya penuhi dia punya kebutuhan, dia bergantung sama saya. Saudara, memang benar, kadang-kadang kita melakukan pelayanan pemberian kasih, bantuan, Tuhan tidak tutup mata. Kita salurkan, Tuhan isi lagi kembali untuk kita pribadi. Tapi satu hal, kita sedang menjerumuskan orang yang kita tolong. Di dalam apa? Di dalam kebergantungan hidupnya kepada kita. Pada saat kita tidak ada lagi atau kita tidak bisa memberi. Apa yang jadi pada mereka? Kalau saya mau anak saya berhasil baik, orang-orang yang saya tolong, maka saya akan memberi, saya akan melatih dia, saya akan bawa dia di dalam ketergantungan dengan Tuhan, ketergantungan dan potensi dia, pola potensi yang ada dalam dirinya, saudara. Bukan bergantung kepada saya. Pemanjaan, pemberian itu mencelakakan orang, saya bilang. Menghancurkan hidupnya. Saudara. Oleh sebab itu pelayan diakonia, lihat-lihat baik-baik kok kriteria orang dia kasih diakonia. Memang memberi itu diberkati. Banyak orang begitu. Bahkan ada apa kepercayaan orang-orang di luar Tuhan. Kalau bisa, kalau orang mati dia tidak bisa beli peti mati, biarpun dia bukan keluarga, kita belikan karena ada berkat dari orang mati, saudara. Mereka berlomba-lomba berikan peti mati supaya mereka usaha diberkati. Kalau prinsip kita hanya seperti itu, memang betul Tuhan akan kasihkan karena kita menjadi saluran. Tetapi kalau kita menyalurkan, kita mesti lihat yang kita salurkan itu, kita bangun hidupnya tidak? Saudara. Ini penting, saudara. Jadi orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, walaupun ada pekerjaan, tidak bisa berbuah walaupun dia melayani Tuhan, tiap hari menyanyi. Pekerjaanmu itu menunjukkan engkau bisa berbuah atau tidak. Oke? Karena perintah bekerja itu ada di dalam penciptaan, di Taman Eden. Itulah ibadah kita. Salah satu kita cuma bilang, kalau berbuah kita rajin dengar firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa. No, bukan hanya itu. Bekerja kok. Melalui pekerjaanmu engkau bisa berbuah. Orang lihat, iya, ini orang Kristen rajin tahu. Ini orang Kristen tahu pekerja keras. Ini pekerja sungguh-sungguh. Ini orang Kristen. Dalam pekerjaanmu orang akan lihat integritasmu ada. Oh, kau bisa dapat dipercaya. Engkau melakukan semua dengan bertanggung jawab. Itu adalah buah-buah yang kita hasil keluarkan orang lihat. Sehingga apa? Kehidupan orang Kristen tidak menjadi caci maki, tidak menjadi cibiran, terutama daripada orang-orang yang belum percaya. Gitu. Salah satu tanda ini, saudara, yang selalu orang Kristen menjadi cibiran, yaitu di dalam pekerjaan, saudara. Bukan di dalam kerajinan ibadah. Tapi di dalam bekerja, di dalam berbisnis, tidak bisa dipercaya. Saudara, utang tidak bayar. Janji-janji kosong, saudara. Saudara, itu menjadi cibiran, saudara. Tapi ini yang biasanya orang lupa, bahwa berbuah yang ketiga ini di dalam pekerjaan. Ini penting, saudara. Ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau yang bisa memberikan penjelasan yang lebih lagi kepada semua kami yang mendengar. Kami percaya Bapa, semua itu daripada Engkau, buah daripada kami, kehidupan kami adalah kalau kami tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Sudah terima semua roti dan anggur? Apakah ada yang belum dapat? Boleh angkat tangan kalau yang belum dapat, supaya bisa dilayani. Kalau sudah dapat semua ya, mari. Pegang hosti ini tangan kanan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua percaya bahwa roti yang di tangan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas plastik yang berisi anggur ini, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia. Apakah saudara percaya anggur yang kita pegang ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hidup-Mu ada dalam kami, Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Nah, kami percaya kehidupan di dalam Engkau pasti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbuah untuk kemuliaan Tuhan, berbuah bagi kerajaan surga. Bapa, terima kasih semuanya mendatangkan perkenanan kepadamu Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang dalam keadaan beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dalam pergumulan Tuhan lepaskan, Tuhan menjawab semua permohonan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berikan terobosan-terobosan, memberkati dalam keuangan, dalam pekerjaan, usaha. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Dan terutama Tuhan, kami bertumbuh, kami berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang mengucap syukur, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada siang hari ini. Mari beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Saatnya tiba kita akan membawa persembahan kita. Seperti biasanya ada dua cara untuk mempersembahkan, yaitu yang pertama secara tunai. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengambil amplop di belakang, kemudian nanti memasukkan uang tunai tersebut di kotak masing-masing. Dan yang kedua melalui QR, jadi bisa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk transfer dengan disebutkan di situ persembahan untuk apa saja. Dan sekarang ini nomor rekening disatukan menjadi satu, yang belakangnya adalah di nomor 71 nomor rekeningnya, ya. Oke Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya firman-Mu itu menjadikan rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami jemaat-Mu akan membawa persembahan kami. Biarlah memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan ucapan yang lainnya Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Yang barusan ngomong tadi namanya Pak Yosafat. Ini adalah wakil dari Pak Robert di bidang misi, luar biasa. Saya iri kadang-kadang dengan Pak Yosafat, umurnya begitu tapi masih bisa melayani keluar. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini ada hal yang penting untuk kami sampaikan. Jadi saya mewakili dari tim RPC, tim prophetic. Jadi ada hal yang penting yang kami harus sampaikan. Jadi saya minta waktu beberapa saat untuk saya menyampaikan supaya ini menjadi perhatian kita bersama mungkin. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya minta waktu sedikit. Saya ada mau sedikit memberitahu ke saudara begini. Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan untuk ikut sama Bapak Gembala kita pelayanan. Jadi saya ikut Bapak Gembala pelayanan ke Jakarta dan ke Bogor. Ini saya kasih tahu dulu ya, supaya ada dasarnya saya ngomong. Jadi saya ikut Bapak Gembala, saya lihat ini Bapak Gembala melayani. Dan puji Tuhan, saya punya kesempatan masuk di salah satu gereja besar di Jakarta. Saya sebut saja gerejanya namanya Gereja Basilea. Mungkin ada yang pernah ke sana. CC, Christ Cathedral, yang ada di BSD kalau nggak salah. Besar sekali, ibadah pertama Om Jo khotbah di 1.500 jemaat, ibadah kedua 3.500, ibadah ketiga 3.000, ibadah keempat 2.500. Saya duduk paling depan, sadar. Tapi Bapak Ibu, waktu saya masuk dari ibadah pertama, saya kan ini main musik. Saya lihat pemain musiknya di atas. Lalu mata saya tertuju dengan pemain keyboard. Saya bilang, itu ibu siapa di atas? Minta maaf, itu ibu berumur. Sudah berumur, kira-kira tunggu dulu. Di sini kayak siapa ya? Wah, Bapak Ibu masih muda semua saya lihat. Dia berumur Bapak Ibu. Berumur dan dia main keyboard, dia lead di tim musik itu yang segede itu, dia punya stage ini. Dan itu cukup mengganggu saya karena gereja sebesar ini punya kapasitas pemain musik yang banyak. Kenapa ibu itu ada di atas? Lalu waktu mau masuk ibadah kedua, karena kami dibawa di ruangan apa, saya tanya lah karena saya penasaran. Siapa itu ibu? Dia bilang, Pak Teten, itu ibu yang temani tadi Bapak. Saya bilang, siapa itu Bapak? Dia adalah wakil gembala. Saya bilang, hebatnya istrinya wakil gembala masih mau melayani. Dia melayani di musik seperti kami ini. Nah, ngomong-ngomong Pak Robert pernah jadi wakil gembala, jadi istrinya harus melayani ya. Haleluya. Saya tahu Cece pintar menyanyi, jadi saya tunggu. Nanti saya jadwal ya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya lihat di gereja besar itu, ada ibu yang berumur dan dia masih melayani. Masih melayani. Dan dia lead. Lead itu maksudnya kalau kami main kayak gini, dia leadnya di antara kami. Jadi dia yang mengarahkan kemana modelnya ya. Oke, saya mau masuk di poinnya. Bapak Ibu, untuk di tempat kita ini
bidang RPC. RPC itu apa? Rock Priesthood, Royal Priesthood Center. Community, Community. Saya taunya prophetic. Oke, untuk di tempat ini ketua prophetiknya itu Pak Aldi. Mungkin Bapak Ibu perlu tahu dulu ya, ini Pak Aldi yang ketua prophetik untuk membidangi musik ini. Nah, Bapak Ibu, dari tahun kemarin itu ada ditampilkan ya, itu ada ditampilkan untuk ajakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Cuman saya melihat bahwa sepertinya tidak ada yang mau datang. Pak, bro, om, saya mau ikut melayani. Jadi saya bilang kemarin waktu duduk dengan teman-teman, kayaknya kita perlu ngomong di depan jemaat. Jadi saya mau beritahu teknisnya begini. Ya, karena saya tahu di bawah ini ada yang saya kenal, yang saya belum kenal minta maaf. Di bawah ini saya tahu ada 2 pemain drum. Manakah dirimu? Jangan kau bersembunyi dari hadapanku. Saya tahu ada 2 orang pemain drum di bawah ini. Begini, saya mau beritahu teknisnya. Mungkin saudara lihat waktu kami melayani ini agak sulit. Enggak, Bapak Ibu. Jadi saya mau beritahu teknisnya dulu ya. Saya mau mengajak siapa saja, keluarga Bapak Ibu atau anak-anak muda, ayo melayani. Jadi begini, teknisnya begini. Untuk apa syaratnya? Kalau Bapak Ibu tanya apa syaratnya untuk melayani? Ya pertama, ya Anda harus menguasai. Misalnya mau melayani alat musik, ya Anda harus menguasai alat musiknya apa. Gitu ya, untuk menguasai itu. Lalu kami ini kalau pelayanan seperti ini, kami itu latihannya di hari Sabtu. Nah ini saya penting beritahu supaya Bapak Ibu bisa mungkin pila-pila ini waktunya bisa enggak. Jadi kami itu latihannya Sabtu. Di Sabtu sore jam 6. Lalu biasanya itu lagunya masuk di hari Rabu paling lama. Jadi semuanya ada patronnya. Jadi saya harap jangan menjadi satu, apa itu mungkin saya mau bilang, menjadi satu ketakutan untuk Anda atau Bapak Ibu bergabung melayani. Sebab begini, terus terang kita semakin kurang pemainnya. Karena itu Jojo di belakang itu dia sudah harus ke Surabaya untuk kuliah. Dan jadi untuk pemain musik saya ini untuk di drum tinggal 2. Saya dengan Abel. Nah Abel juga kadang-kadang dia ini. Kadang-kadang dia kerja. Jadi Bapak Ibu, saya kan sudah minta waktu tadi sayang, gimana sih? Dia marah saya, ini istri saya. Dia bilang berhenti kok ngomong, tunggu dulu, penting ini. Jangan kok begitu. Jadi Bapak Ibu tadi saya main generasi. Aduh, padahal ini. Jadi saya percaya bahwa setelah saya ngomong, Anda akan datang di ketua RPC. Jangan takut. Ya, jangan takut melayani. Oke, jadi tidak ada yang sulit. Di sini nggak ada yang sulit. Selain pemain musik, saya ngajak juga buat singer. Saya sudah tidak tahan ini ngomong ini. Saya sebut saja namanya. Istrinya Om John, jangan tunduk-tunduk. Jangan ku tunduk-tunduk. Nah, saya tahu. Oke. Iya, melayani. Oke, ya. Jadi saya harap di tahun 2024, kenapa kau tertawa Troy? Kau juga. Saya memang tembak dari sini saja. Ayo melayani, Bapak Ibu yang punya talenta, melayani. Tidak sulit melayani di sini. Saya yakinkan dengan yang masih muda, jangan takut. Mungkin Anda lihat, wih agak repot. Enggak ada yang sulit. Enggak ada yang sulit. Ketemu dengan ketua RPC ini, dia orangnya luar biasa. Dia tahu mengarahkan. Saya Bapak Ibu, terutama saya ini, saya bisa main drum sampai hari ini saya nggak pernah tahu namanya ruang kursus. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya harap Bapak Ibu di 2024 sudah ada orangnya. Saya akan buat selebaran dan saya akan kasih nanti diisi, nanti dikembalikan. Nanti bisa dibantu dengan teman-teman. Siap? Yang bilang siap sudah tadi. Siap dan itu yang terbaik. Ya, jangan saya mau baru nanti ini, jangan ketawa Om Yusuf. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Mari saya ajak semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Ku berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya percaya Kristus yang ada dalam kita akan membuat kehidupan kita berbuah, bukan hanya buah karakter Kristus, tapi juga buah pelayanan. Dan gereja ini bagi kita semua yang ada adalah kita adalah family, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama bergandengan tangan. Tuhan sudah berikan talenta, kemampuan, kapasitas yang ada untuk kita salurkan, kita gunakan. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Saudara Teteng pada teman-teman atau jemaat-jemaat yang punya talent di dalam musik maupun nyanyi, mari untuk kita memberikan buah itu di dalam pelayanan tempat ini. Kalau istriku itu tidak bisa nyanyi, saudara. Suaranya suara 7, tidak bisa. Yang lain dia bisa. Oke, mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk persuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rukunlah selalu, pulanglah dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Kasih karunia menyertai engkau, berlimpah-limpah damai serta sukacita dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam hidup nikahmu. Dan diberkati apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran, diberkati pekerjaanmu, diberkati kariermu, diberkati usahamu. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Engkau diberkati untuk berbuah bagi kerajaannya. Semua kita yang terima berkat yang datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.